Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Evi dan seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas Cipayung, ibu-ibu jamaah yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini atas izinnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga masjid ini senantiasa bisa menjadi baitun aznaullah, tempat yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi, dan kita yang berada di dalamnya mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dan semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmatnya, taufik, dan hidayahnya, agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang pemaaf, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti selalu takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun sangat mungkin kita nggak nyaman ketika menjalaninya gitu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahmi dan kajian pagi kita hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga mohon kepada Allah ya ibu-ibu ya. Jika hari ini ada di antara anggota keluarga kita, guru-guru kita atau sahabat kita yang mungkin sedang sakit, semoga Allah tolong mereka dan keluarga yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan sakit ini. Semoga sakit ini benar-benar menjadi sarana penggugur dosa sekaligus pengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya. Agar pada saat sehat nanti mereka semua sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Bagi yang masih di jalan, semoga Allah lindungi, Allah selamatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang sedang berikhtiar dimudahkan ikhtiarnya, diberikan hasil yang maksimal. Untuk kita semua yang punya hajat, semoga Allah wujudkan hajat-hajat kita. Dan bagi kita yang mungkin memiliki urusan hutang kepada pihak lain, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa perlu membuka pintu-pintu hutang yang baru. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita, atau anggota keluarga kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua hilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Kita juga selalu mohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah berikan jalan kemudahan untuk bisa sampai ke tanah sucinya Allah. Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Dan terakhir, kita mohon kepada Allah untuk semua saudara muslim kita di Palestina dan di negeri manapun yang terzolimi, semoga Allah berikan mereka hati yang kuat, yang ikhlas, yang sabar, ya, yang luar biasa. Allah datangkan untuk mereka pertolongan yang dekat dan kemenangan yang besar, dan Allah ganti setiap perjuangan dan penderitaan mereka dengan surganya.
ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bu Evi dan teman-teman semua sehat-sehat ya insya Allah ya. Sehat dan bahagia mudah-mudahan. Saya doakan ibu-ibu semua sehat dan bahagia. Ibu-ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena ini baru perdana saya isi kajian di Al-Ikhlas ya. Nama saya Munindra Rohyani, saya asli Betawi, saya sudah menikah dan hari ini saya datang bersama dengan mantan saya di pojok tuh. Boleh diri nggak di? Diri aja biar kenal yang lainnya. Nah ini istri saya Bu, ya namanya Widiawati. Tapi saya bukan sopan-sopian, saya tetap Munindra gitu. Namanya Widiawati, panggilan kesayangannya Widi, orang Bogor, gitu ya. Jadi sejak nikah saya tinggal di Bogor, tahun 94 ya Bu ya, 94. Sejak 94 saya tinggal di Bogor, tadinya saya tinggal di Pesing, Jakarta Barat. Oke, anak saya 5, 3 laki-laki, 2 perempuan, yang nomor 2 sudah menikah dan punya cucu 1 nih, udah punya cucu 1 saya. Nah ini yang di depan ini anak saya nomor 3, namanya Akbar Torik Ar-Robani. Baru aja beres kuliah di Sastra Inggris Unpam, Universitas Pamulang. Di mana, Banten apa Tangerang tuh Pak namanya? Tangerang ya. Doain Bu ya, mudah-mudahan cepat wisudanya gitu. Nah Bu Evi, mohon izin Akbar ini biasa dibawa memang untuk bantu-bantu dokumentasi Bu Evi. Jadi kalau nanti Akbar bolak-balik jangan dimarahin ya Bu ya. Karena sempat kejadian di Baitur Rohmah tuh di Palem Semi. Ini bolak-balik aja nggak bisa diem gitu. Ibu-ibunya nggak tahu kalau ini tim saya gitu. Jadi sempat diprotes gitu. Makanya saya info dari awal gitu. Ya Bu ya. Oke baik. Dan cukup panggil Indra saja. Nextnya panggil Indra saja. Tadi sudah disampaikan ya, saya tinggal di Bogor dan alhamdulillah hari ini lewat jalur Bu Aya saya bisa hadir di sini. Semoga ibu-ibu berkenan dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, kalaupun ibu-ibu sudah tahu, anggaplah itu menjadi pengingat atau reminder gitu ya. Tapi kalau memang ini satu ilmu yang baru, ya kita bersyukur kepada Allah. Kita mendapatkan hasanah tambahan ilmu yang baru dan semoga ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai kajian kita, saya pengen banget ini nih kursi-kursi yang ompong tuh diisi dulu gitu. Karena ada karenanya nih. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanum marsus." Sesungguhnya Allah mencintai, Ibu ya, Allah tuh mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang tersusun rapih gitu. Jadi kalau rapi Allah cinta. Berarti kalau nggak rapi Allah apa? Lawannya cinta apa? Benci loh. Serem kan datang ke masjid untuk dibenci Allah. Serem nggak Bu? Serem, sayang. Makanya kajian kita nggak akan berlanjut nih Bu Evi. Kalau kursi yang ompong belum keisi. Serius. Saya nggak mau kajian kita jadi kajian yang dibenci oleh Allah. Nah, cakep nih. Cakep, diisi yang kosong. Yang di belakang silahkan isi lagi yang di depan yang kosong. Iya Bu, silahkan diisi dulu Bu. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele loh. Cuman pindah duduk dari depan ke dari saf belakang ke saf yang di depan. Kelihatannya sepele, tapi nanti jadi menarik nih, ya. Uh, saya pengen tanya sedikit aja, pertanyaan simpel di awal kajian kita. Tujuan ibu-ibu setiap datang ke kajian, siapapun pematerinya, dimanapun ngajinya, tujuannya apa Bu?
gue pengen ngaji nih ke masjid itu nih, ada Ustadz A misalnya. Terus tujuan ibu tuh apa datang ke situ? Nyari, nyari ilmu. Oke. Setelah datang ke masjid tersebut dan kajian selesai, dapat nggak ilmunya? Dapat. Terus kalau udah dapat mau diapain tuh ilmu? Nah, berarti tujuan kita datang ke kajian itu biar apa? Pengen nyari ilmu. Setelah ilmunya dapat, tuh ilmu isinya dua tuh. Ada yang berisi perintah, ada yang berisi larangan. Kalau isinya perintah, kita jalanin. Kalau isinya larangan, kita tinggalin. Berarti tujuan kita belajar datang ke majelis ilmu tuh biar apa tuh? Biar nurut. Iya nggak? Ngapain kalau cuma datang ke kajian nambah ilmu tapi nggak nurut? Betul nggak, Bu? Iya. Jadi tujuannya apa Ibu datang ke kajian? Biar nurut sama siapa? Sama Allah. Allah bilang, Allah tuh demen deh kalau kajian tuh rapi. Terus kita nggak mau nurut nih, gimana tuh? Ya kan? Jadi ngisi ngisi apa nih? Ngisi kursi kosong ini aja nih. Ini kalau nggak dapat hidayah susah loh beneran. Dan menariknya, silahkan ibu-ibu buka dulu surat ke-58 dalam Al-Quran ayat yang ke-11. Nah, ini spesial buat ibu-ibu yang tadi mau pindah dari saf belakang maju satu saf ke depan, itu ada hadiah dari Allah tuh. Silahkan dibuka surat 58 ayat 11 ya. Hmm, boleh, silahkan Bu Evi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, makasih Bu Evi. Tuh, asik kan? Ini aturan main loh. Ini aturan main di majelis ilmu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam bermajelis. Jadi, ini kan lagi bermajelis nih. Terus diminta, ibu boleh geser ke sini bu. Ada jamaah yang dari sana tuh, disuruh berlapang-lapang tuh. Berlapang-lapang tuh kata Allah. Kalau disuruh berlapang-lapang dalam bermajelis, maka lapangkanlah. Itu cuman mau ngegeser duduk aja, kata Allah lihat nih. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi buat ibu-ibu tadi yang ibu ya tadi dari belakang pindah ke depan itu insya Allah Allah akan lapangin loh. Apa yang dibikin lapang? Rumahnya atau parkiran mobilnya? Apanya bu? Yang dibikin lapang tuh hatinya sama Allah. Iya, rumahnya tetap segitu, hartanya tetap, tapi hatinya tuh jadi lapang. Dan punya hati yang lapang tuh nikmatnya luar biasa loh. Serius, ya punya hati yang lapang tuh nikmat banget gitu. Jadi gitu. Terus dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah gitu. Niscaya Allah akan angkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu gitu. Jadi itu dampaknya. Jadi bukan sekedar nyuruh geser, tapi ada manfaatnya insya Allah gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul kajian kita hari ini adalah pilihlah teman yang menentukan kualitas masa depanmu. Judulnya by request nih, by request ya Bu ya, Bu Evi ya. Judul yang memang disiapkan oleh pihak DKM gitu. Yaitu pilihlah teman yang menentukan kualitas masa depanmu. Itu judul kajian kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara teman, ibu-ibu pernah dengar istilah bestie nggak sih? Sering ya?
Apa tuh bedanya bestie, sahabat, dan teman? Bedanya apa sih? Sama, serius sama? Ah, coba Ibu, sebentar. Ibu siapa namanya? Ibu? Ibu RT. Bu Esa. Oh, Ibu Esa tadi pertama datang ya? Yang tadi bareng saya ya? Iya, Bu Esa. Apa bedanya teman, sahabat, dan bestie, Bu Esa? Kalau teman sekedar kenal, kalau bestie itu tempat curcol, kalau bestie tempat curcol. Kalau sahabat, ah, mana yang lebih dekat? Sahabat atau bestie? Yang lebih close yang mana kira-kira? Sahabat ya? Sama ya? Kok saya beda kalau saya ya? Kalau pemahaman saya bestie itu lebih lebih lagi dari sahabat karena best dari kata best terbaik jadi ada sekedar teman, kemudian ada sahabat terbaik, makanya disebut bestie dari kata best gitu ya. Teman itu sekedar tahu aja. Nih kayak saya dengan Bu Evi teman saya nih, karena saya tahu cuman Bu Evi aja udah. Saya belum tahu rumahnya di mana, ya kan? Saya nggak tahu beliau asli dari mana misalnya. Itu baru teman tuh. Tapi kalau udah mulai tahu nama, tahu hobinya, kesukaannya makanannya apa, sifatnya kayak gimana, nah itu udah sahabat tuh. Tapi kalau bestie itu sampai nomor sepatunya dia tahu, tanggal pernikahan dia dengan pasangannya dia tahu, nah itu bestie itu. Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena ada perbedaan antara teman, sahabat, dan bestie, maka judul kajian kita yang tadi, apa tadi judulnya? Pilihlah teman yang menentukan kualitas masa depanmu. Saya menangkapnya masa depan di sini adalah akhirat kita. Gitu ya Bu Evi ya. Nah, maka karena ini bicara akhirat, berarti di sini bukan hanya memilih teman, tapi pilihlah bestie yang bisa menentukan kualitas masa depanmu. Jadi bukan hanya bicara teman, tapi kita sedang bicara tentang bestie nih, sahabat terbaik kita. Dan bicara sahabat, kita jadi teringat salah satu hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad yang bunyinya ar-rajulu, ya, seseorang itu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung din atau agama dari siapa, Bu? Tuh, teman dekatnya. Kalau teman bahasa Arabnya apa, Bu Aya? Teman, bahasa Arabnya teman apa? Sohib kan ya? Sohibi, ini sohib saya nih, ini sahabat nih, teman saya nih. Kalau teman itu sohib. Ini bukan sohib ternyata di hadis ini. Apa nih? Khalilihi. Khalil itu bukan sekedar teman tuh. Nabi Ibrahim itu satu-satunya nabi yang diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Jadi kalau lihat redaksinya, ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, itu sangat tergantung dari agama, bukan teman dekat nih, tapi agama kekasihnya, agama teman, tapi teman yang udah kayak kekasih gitu. Paham nggak maksudnya? Teman yang bestie banget. Artinya, siapa sahabat kental kita, siapa sahabat terbaik kita, maka kurang lebih seperti itulah nanti kualitas agama kita. Jelas ya? Lanjut. Falyanzur, maka hendaklah kalian berhati-hati atau memperhatikan, ahadukum, setiap kalian memperhatikan, man, siapa yang akan kalian jadikan yukholil, kekasih tadi. Berteman, silahkan dengan siapa saja, punya sahabat, monggo, tapi untuk urusan bestie, ini benar-benar harus ada filternya gitu. Untuk urusan bestie, teman terbaik, kita benar-benar harus punya filter, nggak bisa sembarangan. Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita, Rasul punya sahabat ratusan ribu, tapi bestinya ada berapa? 4. Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali. Masing-masing besti punya sifat-sifat terbaik. Ada yang sangat dermawan, ada yang sangat pemalu, ada yang sangat galak, tegas gitu ya. Iya nggak sih? Ada yang sangat membela gitu. Jadi Rasul punya sahabat ratusan ribu, tapi bestinya tuh 4 nih. Yang top 4 ini yang luar biasa nih. Nah, kita sebagai umatnya juga harus mencontoh Rasulullah. Kita butuh dukungan support dari orang-orang terbaik di sekitar kita, yaitu besti-besti kita. Maka carilah besti, carilah teman yang bisa mempengaruhi hal-hal yang baik untuk masa depan kita, yaitu untuk akhirat kita. Lanjut. Sama seperti kebaikan, ya kenapa kita butuh teman-teman yang terbaik? Karena seperti kebaikan, yang namanya keburukan itu juga bisa menular, gitu. Ya, kebaikan itu bisa menular, keburukan juga bisa menular. Jadi kalau kita salah bermain, kalau kita salah ngumpul, kita ngumpul dengan besti-besti yang punya habit buruk, kebiasaan yang nggak bagus, itu bisa mempengaruhi kita tuh. Benar-benar bisa mempengaruhi kita. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh sederhana aja. Kita naik mobil nih, kita naik mobil yang nyetirin Bu Evi. Bu Evi sabarnya luar biasa gitu. Jadi asal ketemu orang yang nyebelin gitu Bu Evi ya di jalan, sen kiri belok kanan, kita udah pengen marah nih. Udah klakson aja Pi, klakson, kata Bu Evi. Udah sabar ya, sabar gitu. Tiap naik mobil sama Bu Evi selalu begitu, udah sabar. Ada orang minta jalan gitu, udah kasih jalan, kasih jalan. Itu tuh kebiasaan Bu Evi tuh bisa nular ke kita tuh. Jadi pada saat kita lagi sendiri, kita nyetir mobil, terus ada yang modelnya kayak tadi lagi tuh, sen kiri belok kanan, kita nggak jadi marah tuh. Kenapa? Ketularan Bu Evi. Ah udah sabarin aja, udah sabar gitu. Jelas nggak sih? Sama. Kalau kita naik mobil, hari-hari naik mobil sama orang yang emosian, Bu Aya. Yang dikit-dikit klakson, dikit-dikit buka jendela, terus keluar Ragunan. Ada kan yang dikit-dikit tuh keluar Ragunan gitu. Itu nular loh. Nular banget. Jangankan nunggu besok, hari itu aja kita barengan semobil, satu harian aja semobil dengan orang yang model begitu, hati kita rasanya nyaman nggak? Dengar teriakan, dengar itu nggak nyaman tuh. Jadi karena kebaikan menular, keburukan juga bisa menular, maka kita harus berhati-hati dalam memilih teman, khususnya bestie gitu ya, teman yang hari-hari berinteraksi dengan kita. Jadi kalau teman itu sekedar teman, mungkin seminggu sekali kita say hello. Kalau sahabat ya mungkin seminggu 2-3 kali. Tapi kalau bestie atau ring satu, saya membahasakan, itu tiap hari kita komunikasi dengan dia. Walaupun tidak secara langsung, minimal kita assalamualaikum di grup gitu. Jelas gak nih? Ya, bestie atau ring berapa? Ring 1. Kita lagi bicara ring 1. Siapa sih ring 1 kita? Siapakah ring 1 kita? Ring 1 kita ibu-ibu, pertama, bisa jadi dia orang tua kita. Ya. Ring 1, saya jelaskan dulu, yang dimaksud ring 1 ini adalah orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Setiap hari. Jelas nih? Berarti bisa nggak dia orang tua kita? Bisa, kalau kita masih tinggal serumah sama orang tua. Betul ya? Bisa jadi ring 1 kita itu bukan orang tua kita, tapi pasangan kita. Karena tiap hari kita kan bersama. Atau bisa jadi ring 1 kita bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, ternyata ART kita. Kita punya asisten rumah tangga, tinggal serumah dengan kita, kitanya jomblo, gitu kan. Kita jomblo nih, kaya tapi jomblo. Pembantu ada 5, 5-5-nya tinggal serumah sama kita. Berarti mereka tiap hari ketemu kita nggak? Nah itu ring 1 juga. Jelas? Atau driver kita punya driver, kita kasih kamar di belakang, kita bangunin kamar di rumah kita, di belakang ada kamar buat driver, tiap hari kita ketemu. Ya, tiap hari kita ketemu dengan driver kita, tiap hari jalan dengan dia, maka driver kita pun berpotensi menjadi ring 1 buat kita.
Jelas ibu-ibu? Siapa lagi? Bisa jadi ring satu kita itu adalah kakak atau adik kita. Ya, bisa jadi. Kita tinggal di rumah, orang tua kita udah meninggal dua-duanya, tinggal kakak beradik aja nih, yang hari-hari ngumpul satu rumah itu. Tiap hari ketemu. Nggak ketemu malam, ketemunya pagi, dan seterusnya. Maka bisa jadi ring satu kita adalah kakak kita atau adik kita. Atau tante kita juga bisa. Atau bisa jadi ring satu kita adalah teman-teman kita di grup WA kita. Yang tiap pagi, Assalamualaikum, semoga Allah sehatin kita ya teman-teman semua. Ada kan teman yang hobinya berdoa tiap pagi, ngirimin doa. Ada yang hobinya ngirimin postingan apa gitu. Itu gayanya beda-beda tuh. Nah, yang tiap hari berinteraksi dengan kita itulah yang disebut dengan ring satu. Apa? Anak masuk kan keluarga nih. Di sini tulisnya cuma kakak sama adik, tapi termasuk anak masuk. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Nah, untuk ring satu ini, ya, tadi kan ada teman, ada sahabat, ada ring satu. Nah, untuk ring satu inilah yang dimaksud dengan hadis tadi tuh. Ya, yang dimaksud dengan hadis tadi. Seseorang itu sangat tergantung dari agama ring satunya mereka. Jadi kalaupun kita nggak punya orang tua, kita nggak punya kakak adik, tapi kita tinggal serumah dengan driver kita, tapi driver kita kerjanya itu baca Quran, zikir pagi nggak lepas, zikir sore nggak lepas. Jadi asal kita duduk dengan dia nih, habis asar dibaca zikir, habis subuh dibaca zikir. Itu kira-kira kita ketularan nggak? Bisa ketularan tuh, gitu. Ya, jadi kita ini sangat tergantung dari agama ring satu kita. Maka berhati-hatilah, maka perhatikanlah dengan siapa kita dikelilingi oleh ring satu tadi. Oke, jelas Bu sampai sini Bu? Oke. Kalau sudah jelas kita lanjut. Terus ring satu itu apa sih Pak Indra? Ring satu itu maksudnya apa sih ring satu? Supir, ART, kakak, adik, anak, siapa lagi? Temen di grup WA, orang tua dan sebagainya. Yang dimaksud ring satu dari kajian kita hari ini adalah orang-orang yang memaksa kita untuk masuk ke surganya Allah. Itu ring satu. Yang dimaksud ring satu di konteks kajian kita hari ini adalah orang-orang yang siap memaksa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maksa. Kalau kalimatnya maksa, berarti ada yang nggak mau nggak? Ada yang nggak mau. Ini kalimatnya maksa nih. Bu Aya dipaksa masuk surga. Kok dipaksa? Ya orang dianya nggak mau. Kan nggak semua orang pengen masuk surga. Betul nggak Bu? Ada nggak yang pengen masuk neraka? Ada. Ada tuh artis, gue biarin masuk neraka. Yang penting kumpul sama ini. Ada kan? Ada. Yang pengen masuk neraka ada. Nggak semua orang pengen masuk surga gitu. Nah, ring satu yang mesti kita perhatikan adalah ring satu adalah orang-orang yang memaksa kita untuk masuk ke surga. Maksudnya gimana sih? Bisa jadi kita tuh nggak pengen masuk surga. Tapi karena kita punya orang tadi ini punya ring satu, dia paksa kita masuk surga. Nggak ngerti Pak Indra, saya masih bingung. Oke, kalau ibu-ibu belum klik maksudnya apa sih nih? Saya pengen ngajak ibu-ibu semuanya nih, tolong handphonenya disimpan dulu di bawah apa nih? Apa nih namanya, meja atau apa tuh? Handphonenya ditutup dulu. Tolong siapkan kertas tulisnya semuanya, siapin kertas tulisnya. Semuanya ya, semuanya. Siapkan kertas tulis, siapkan alat tulisnya. Jangan ada yang nyontek. Gitu ya, jangan ada yang nyontek. Ibu-ibu semua tolong tuliskan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tapi nggak boleh nyontek. Pakai huruf Arab. Bukan BISMI ya, tapi ba, sin, mim gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Tolong tuliskan dulu Bu.
Pertanyaannya, umur ibu ini rata-rata 17 tahun atau 18 nih? Bu Evi. Nih ibu umurnya rata-rata berapa nih? Kalau lihat dari face list-nya 17-18an deh gitu ya. Ibu tahu nggak kenapa di usia kita yang udah 17 tahun ini kok gue masih salah ya nulis Assalamualaikum aja? Kok masih salah ya saya nulis syahadat? Padahal agama kita Islam loh. Kira-kira apa yang bikin sampai dengan usia kita hari ini kok kita masih salah nulis Assalamualaikum aja masih salah gitu? Kira-kira apa jawabannya? Tunggu, jangan keroyokan satu-satu. Ibu. Oke, kata Bu Aya karena nggak dipakai buat latihan tiap hari. Lanjut Ibu. Sama, karena nggak dipraktekin. Ibu? Oke, kelamaan nggak nulis bahasa Arab. Biasa Assalamualaikum pakai stiker doang. Tetap kum gitu. Ya kan? Apalagi? Bu Esa. Apa? Jarang belajar nulis Arab. Kan itu jawabannya kan? Lama nggak dipakai, jarang pakai bahasa Arab, kebiasaan pakai stiker di WA, jarang dilatih dan sebagainya. Jawabannya, yang bikin kita di usia segini masih salah nulis sekedar Assalamualaikum, sahadat, atau basmalah, karena kita nggak punya orang-orang ring satu yang siap maksa kita untuk masuk ke surga. Siapa tuh ring satunya? Maaf ya, buat ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya pasangan, punya suami kan di rumah tuh. Kata para ulama, hal yang paling so sweet dari seorang suami terhadap istrinya sebelum tidur adalah memastikan istrinya itu bisa menulis basmalah dengan benar sebelum matanya terpejam. Itu baru so sweet namanya. Bu, kata suaminya nih, Bu, pokoknya kamu nggak boleh tidur sebelum tulisan bismillah kamu benar. Itu ring satu tuh. Itu suami yang maksa istrinya masuk surga. Seminggu nulis bismillah, akhirnya bisa, alhamdulillah. Minggu kedua, saya nggak akan izinkan kamu tidur sebelum tulisan sahadatain kamu benar. Maksa nggak tuh suami? Maksa kemana? Maksa ke surga. Itu ring satu. Bisa sahadat, saya nggak akan izinkan kamu tidur kalau kamu belum benar nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibimbing sama suaminya tiap malam tuh. Istrinya udah ngantuk mas, aku ngantuk mas, nggak bisa. Kan judulnya ring satu tuh orang yang maksa kita masuk ke surga. Kita udah ngantuk nih mas, aku nggak bisa. Pokoknya kamu nggak boleh tidur sebelum benar tulisannya. Ah ini nih, cari suami yang kayak begini. 1001. Kenapa bu? Boleh lagi katanya. Ya suami saya nggak gitu Pak Indra. Apa solusinya? Apa saya ganti suami? Enggak. Kalau ternyata suami kita bukan ring satu yang tepat buat kita, jadilah kita ring satu buat dia. Gitu. Bukan ganti suami. Bu Evi ganti suami. Jangan Bu Evi. Susah. Iya kan? Gimana? Kan saya bilang tadi, kalau ternyata pasangan kita bukan ring satu yang tepat buat kita, maka jadikan diri kita ring satu yang tepat buat dia. Gitu. Nah, itu dia tuh. Lihat ya. Kan jadi panjang nih. Kalau nggak punya pasangan gimana? Ingat, ring satu itu bukan cuma pasangan loh. Iya kan? Bisa driver kita, bisa teman kita curhat tadi, curcol. Gitu. Jadi kalau cuma ngopi tiap hari bareng-bareng, tiap malam minggu ngopinya bareng, tapi dia nggak pernah ngingetin kita, lu bisa nulis bismillah nggak? Lu udah bisa nulis syahadat belum? Itu bukan bestie loh. Ini kan tentang judulnya kan hati-hati memilih teman untuk masa depan kita kan gitu ya Bu Evi ya. Masa depan saya nganggapnya itu akhirat. Jadi kalau cuma kesana sini bareng, ke Bandung bareng, Aljabar bareng, itu belum bestie.
Besti itu yang ngingetin kita tentang kehidupan akhirat nanti. Pak Indra, apa urusannya dengan nulis-nulisan begini Pak Indra? Kan udah ada teknologi, tinggal copy paste aja. Ribet amat sih. Buka surat Al-Baqarah ayat 8. Yuk kita buka. Silakan lihat di slide di depan. Kenapa harus bisa nulis gitu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah. Oh, apa bilangnya ayat 8 ya? Oh, 208, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf. Al-Baqarah ayat 208 yang ada di depan tuh. Siapa yang mau baca? Silakan. Ada Ibu Sri, Ibu Vivi, Ibu Erika, Ibu Iim, Bu Soraya, monggo silakan. Anyone? Bu, saya gedein nih Bu. Segitu jelas nggak? Oh, siap. Emang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Siap. Terima kasih. Allah berfirman, Bu, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ada kata-kata kafah tuh di situ tuh. Ya. Nih. Ada kata-kata kafah. Apa artinya kafah? Keseluruhan atau totalitas. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu, masuklah kamu fisilmi, ke dalam Islam. Masuk Islamnya kafah, secara total, secara keseluruhan. Jangan namanya doang yang Islam. Misal namanya Maisaroh, Islam gak tuh? Islam. Tapi tangannya nggak bisa nulis bismillah. Jadi namanya harus Islam. Terus apa lagi? Tangannya islamin. Kan kafah nih. Masuk Islam secara keseluruhan. Ya nggak sih? Mulutnya Islam, bisa baca Quran. Tangannya islamin. Cara ngislamin tangan gimana? Ajarin dia nulis. Nulis basmalah, nulis syahadat, nulis salam. Ya nggak? Iya nggak nih? Iya, tangan kita islamin. Kan harus kafah nih. Ya, suami saya nggak pernah ngingetin. Makanya saya bilang tadi, ring 1 ini penting. Kalaupun kita nggak punya suami, kita punya kakak. Punya nggak kakak yang jadi ring 1, yang selalu ngingetin kita tentang urusan akhirat? Kalau nggak punya kakak, kan punya adik. Nggak punya adik, kan punya bude. Dan seterusnya. Kalau nggak punya semuanya, cari. Rasul aja masih mengelilingi dirinya dengan 4 sahabat terbaik. Maka kita pun harus mencari orang-orang yang bisa mewarnai akhirat kita nanti. Ayo islamin, tangan kita islamin. Udkhulu fis-silmi kafah. Jangan cuman bajunya Islam, namanya Islam, tapi nggak bisa nulis dengan benar. Iya nggak, Bu? Iya nggak sih? Iya. Islamin semuanya. Paksa diri kita. Kenapa? Karena salah memilih besti, salah mengelilingi diri dengan orang-orang yang tidak peduli dengan masa depan kita, akhirat kita, itu fatal gitu. Kalau kita salah memilih besti, akibatnya apa, Bu? Fatal. Kenapa? Karena salah memilih besti bisa merusak keistiqomahan kita yang sudah kita lakukan sekian lama, hanya dalam waktu sekejap itu bisa hilang. Ibu istiqomah nih dalam kebaikan. Udah bertahun-tahun istiqomah, tapi kalau salah milih besti,
maka keistiqomahan kita bisa hancur hanya dalam waktu sekejap. Saya kasih analogi sederhana aja. Ini ceritanya di Plaza Indonesia nih. Di Plaza Indonesia ada toko LV, tas branded asli gitu ya. Mereknya apa? Iya, LV. Ibu kalau lihat yang di sebelah kiri bawah itu salah satu produk LV, handbag perempuan, crocodile ladies bag gitu ya, ori. Itu harganya waktu itu $54.500 US dollar. Kalau pakai kurs 16.000 per dolar, maka harga tas ini yang asli 850 juta. Oke, berapa harganya? 850 juta. Ceritanya Bu Evi, ini bestinya Bu Evi semua nih Bu Evi nih, ya. Pokoknya kemana-mana bareng gitu. Asal Bu Evi bilang, bro, sis kita ngopi ya, nggak usah sebutin lagi di mana ngopinya tuh, udah pada tahu tuh. Tek kumpul aja di situ, saking bestinya. Ceritanya, Bu Evi bilang sama teman-teman di sini nih, teman-teman, saya mau beli crocodile leather bag LV yang terbaru tuh, yang ini maksudnya nih, 850 juta harganya. Mahal amat. Kapan belinya? Ya gue nabung lah 10 bulan. Karena 1 bulan tuh dia bisa nabung 85 juta. Suaminya kan anggota dewan. Di Amerika gitu. Kecil lah segini kan. Ya, karena suaminya anggota dewan, 1 bulan dia bisa nabung 85 juta. Berarti untuk ngumpulin uang 850 juta beli tas ini butuh waktu berapa bulan Bu Evi? 10 bulan. Bu Evi harus istiqomah nabung 85 juta setiap bulan selama 10 bulan. Nabung deh. Januari 85 juta, Februari 85 juta, Maret 85 juta. Di bulan keberapa beliau bisa ngumpulin 850 juta? Bulan Oktober. Sip. Begitu sampai di bulan Oktober terkumpul 850 juta. Bu Evi calling di grup WA. Cin, temenin gue yuk. Gue pengen beli tas LV yang itu tuh jadi. Berangkat deh semuanya nih. Begitu mau berangkat, beberapa batal. Sorry Pi, gue gak bisa nemenin. Sorry Pi, gak bisa. Akhirnya tinggal 7 orang. 7 orang sama Bu Evi 8. Sampai ke Plaza Indonesia, ke depan LV Store. Begitu di depan, duit udah siap, Bu Evi nunjuk dari luar. Tuh, tasnya tuh yang mau gue beli tuh. Keren gak? Kata Bu Evi. Begitu Bu Evi nanya, keren apa enggak? Kata Bu Aya, B aja deh. Kata Bu Aya, B aja Bu Evi. Bu Evi nanya lagi. Sama Bu Erika, mana Bu Erika? Ada Bu Erika? Ini Erika atau siapa nih? Indriani. Erika betul. Bu Evi nanya sama Bu Erika, gimana Kak menurut lo Kak? Kayaknya nggak lo deh. Kayaknya nggak cocok saya sama Bu Evi. Gitu. Dia bilang biasa aja, kata Mbak Erika, kayaknya nggak cocok deh Bu Evi. Gitu. Nanya lagi sama Bu Vivi, gimana Vi menurut lo Vi? Ya keren sih, tapi dulu. Sekarang mah udah ketinggalan zaman. 10 bulan yang lalu ini keren. Lo punya duitnya sekarang. Sekarang udah ada yang baru lagi Bu Evi, kata ya Vivi. Nanya lagi sama Debbie, gimana Deb? Norak terlalu merah warnanya. Lihat, biasa aja, nggak lo banget, udah ketinggalan model, norak. 4 sahabat bilang begitu, terus kira-kira Bu Evi jadi beli nggak? Mana nih? Udah deh nggak jadi deh. Lihat, padahal beliau udah istiqomah berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan istiqomah rontok dengan 4 lisan sahabat yang nggak support dia. Bahayanya tuh. Kalau kita salah memilih bestie. Sama kebaikan kita yang kita pertahankan, istiqomah tuh susah loh. Itu kalau istiqomah kita dikelilingi dengan bestie-bestie yang salah, bisa jadi kita istiqomah sekian tahun rusak tuh. Ketika berhubungan atau berteman dengan teman-teman yang salah. Jelas nggak nih? Jelas ya?
Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang masa depan dan memilih teman, kita jadi teringat surat Az-Zumar, surat ke-39 dalam Al-Quran, ayat ke-71. Ayat ke-71. Ibu siapa nih? Nuraida ya? Ada nggak Ibu Nuraida? Ibu Nuraida kebaca nggak Ibu segini? Boleh bantu baca Bu? Az-Zumar 39. Silakan Bu Nur. Iya, mana itu? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Stop, pelan-pelan ya. Ibu-ibu perhatikan, orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam bagaimana caranya? Secara berombongan. Oke, lihat secara berombongan. Lihat bahasa Qur'annya Zumaro. Makanya disebut surat Az-Zumar, surat rombong-rombongan. Oke. Jadi orang kafir dimasukin ke neraka satu-satu atau rombongan-rombongan? Satu rombongan kata Allah. Lanjut Bu. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketepatan ajab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Oke. Yang ingin saya stressing, Allah mengingatkan kita bahwa yang namanya masuk neraka itu nggak sendiri-sendiri, tapi zumaro, rombongan-rombongan, pakai klaster gitu. Segini masuk neraka, nggak sendiri. Ayat 71-nya nih. Dan di ayat 73-nya, gantian yang baca. Sekarang yang baca Ibu Yani. Mana Ibu Yani? Silakan Bu Yani. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Tuh, ke surga juga rombongan, Zumaro juga tuh. Terus Bu, lanjut Bu. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Jadi masuk neraka itu sendiri nggak? Nggak sendiri. Masuk surga nggak sendiri. Jelas nih? Oke. Terus maksudnya apa Indra? Maksudnya apa nih Pak Indra jelasin ini? Maksud saya tadi kan ada pertanyaan, Pak kalau suami saya ternyata bukan ring satu yang tepat buat saya terus gimana? Apa saya ganti suami? Saya cari suami baru? Enggak. Jawabannya apa tadi? Jadilah kita ring satu buat pasangan kita. Kan gitu. Kenapa? Karena anggap saja ibu-ibu semua tulisannya benar nih. Bismillahnya benar, syahadatnya benar, assalamualaikumnya benar, nggak ada salah sama sekali. Keren pokoknya deh. Aman nggak? Aman kan? Aman, karena udah bagus, tangannya udah Islam. Oke. Pertanyaannya, kalaupun nanti amal ibu banyak, timbangan amal solehnya banyak, kemudian dapat free pass masuk surga, oke. Ibu-ibu, alhamdulillah, pahala ibu banyak, silahkan masuk ke surga. Begitu di jalan menuju pintu surga, malaikat nanya, Bu Yani mau kemana? Mau ke surga malaikat. Ini amalan saya lebih banyak daripada dosa saya. Rombongannya mana? Lah saya mah sendiri aja. Saya mah di dunia tuh yang penting nggak comel sama orang, nggak ribet sama urusan orang. Yang penting saya mah jaga diri gitu. Nggak bisa. Karena masuk surga Zumaro, masuk neraka juga Zumaro. Itu makanya kalau kita nggak punya ring satu, kalau kita nggak punya suami yang tepat sebagai ring satu buat kita, kita harus jadi ring satu buat dia.
Kalau kita nggak punya driver di rumah yang bisa jadi ring satu buat kita, jadilah kita ring satu buat driver kita. Karena kita butuh rombongan untuk free pass masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Allah memasukkan orang ke dalam neraka zumaro, dan Allah memasukkan manusia ke dalam surga juga zumaro, berombongan. Jadi jangan merasa aman ketika ibu sudah rajin sholat. Ibu rajin sholat, baca Qur'annya bagus, tulisannya cakep. Tapi kalau ibu nggak ngajak pasangan, nggak ngajak anak, pastikan, oke, bacaan Quran ibu bagus, pastikan anak ibu udah bisa baca Quran belum? Bismillah misalnya, ya, belum bisa baca Quran dengan benar misalnya. Jangan begini ngomongnya, Mas, coba baca, aku mau ngetes. Jangan begitu. Caranya gimana? Mas, tolong cekin dong tulisan Bismillah saya bener nggak nih? Gitu caranya. Mas, tolong liatin tulisan syahadat saya bener apa enggak nih? Kalau ternyata suami kita memang belum bisa menulis, kira-kira dia akan bilang apa? Ya lu nanya sama gue aja nggak bisa. Nah itu Mas, tadi saya ngaji serem deh. Ternyata masuk surga dan neraka itu harus bawa temen, harus bawa rombongan. Alhamdulillah tadi seharian saya belajar nulis udah bisa Mas. Gimana kalau Mas juga belajar sama-sama? Biar kita nggak hanya di dunia bersama, tapi bersama sampai di surga. Gitu Bu Aya. Iya kan? Iya. Jadi sebelum tidur, pastikan anak-anak ibu udah bisa belum nih nulis bismillah nih. Kalau anak ada 3, panggil si kakak, Kak, sini Kak. Coba Kak, kamu udah bisa nulis bismillah belum Kak? Ajarin bunda dong, kita udah bisa nih. Supaya dia nggak merasa dites, kita minta ajarin. Tolong ajarin bunda dong, tulis bismillah gimana sih? Begitu dia bisa, alhamdulillah, tenang tuh kita tuh. Tapi kalau dia belum bisa, maka itu jadi PR kita untuk memastikan dia pun bisa mengislamkan tangannya. Jelas, ibu-ibu? Jelas ya? Iya. Jadi ini yang bisa disampaikan ya untuk kajian kita hari ini, kajian perdana kita tentang memilih teman yang tepat untuk menentukan kualitas masa depan kita, yaitu surga maksudnya. Maka dari surat Az-Zumar tadi kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita merasa kita sudah baik, jangan berpuas diri, jangan merasa aman, karena kita masih punya keluarga yang perlu kita selamatkan juga gitu. Dan syarat masuk surga dan neraka itu nggak bisa sendiri, harus rombongan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sampai memperjuangkan Islam ke Cina, ke India, ke Gujarat, ke Soviet. Kenapa? Ya karena tadi. Kebayang nggak kalau Rasulullah disuruh nyebarin Islam? Ah enggak, yang penting gue nggak comel sama orang. Ya udah Islam di Arab aja udah, nggak sampai ke sini. Betul nggak sih? Iya. Semakin banyak gerbong kita, semakin enak tuh masuknya nanti. Siap jadi ring satu, Bu? Siap nggak jadi ring satu? Buat siapa? Iya, buat pasangan kita, buat anak kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa jadi ring satu buat mereka. Caranya gimana? Minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong saya, ya Allah. Biar saya bisa menjadi ring satu bagi keluarga saya. Hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari saya kembalikan ke Bu Evi. Silakan Bu Evi. Teman-teman ada yang bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghindari teman yang membawa kita ke dalam keburukan Pak Ustadz? Apakah kita harus menghindari apa gimana gitu? Ya. Terima kasih Bu Esah ya, Bu RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu RT sekeluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian saya sampaikan juga dalam bertanya ada adab yang diajarkan ya dalam dunia ilmu.
Assalam qabla su'al. Berilah salam sebelum bertanya. Tadi udah ngasih salam tuh. Kemudian apa? Doain guru-guru kita. Gitu caranya, adabnya. Saya yakin bukannya Bu Esa nggak beradab. Bukan, Bu Esa ya semangat pengen nanya gitu ya Bu Esa ya. Semangat pengen nanya. Jadi nextnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat. Pak Ustadz sekeluarga sehat, bahagia. Semoga guru-guru, doain guru-guru kita gitu. Nanti dijawab salamnya, didoain lagi. Adabnya seperti itu. Oke. Gimana cara menghindari teman yang membawa keburukan buat kita gitu ya. Boleh nggak sih kita ngasih barrier? Boleh nggak sih kita ngebatasin diri, Bu? Boleh nggak kita membatasi diri terhadap teman-teman yang kalau bahasa anak sekarang toksik ya? Teman-teman yang memberikan pengaruh buruk. Boleh atau tidak pertanyaannya? Boleh ya? Boleh. Dalilnya apa tuh Bu Aya? (28) ayat 55 Al-Qasas yuk kita lihat yuk. Surat Al-Qasas ayat 55. Ya, terima kasih dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti udah absen belum sih? Oh, pantesan namanya nggak ada di absen sini soalnya. Oke, Bu Tuti. Boleh tolong bantu baca Bu Tuti? Al-Qasas 55 ya. Ibu-ibu perhatikan. Bu Esah, ini jawabannya. Ini salah satu jawabannya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Ya. Ya. Coba kita putar ayatnya bunyi nggak nih? Oh, nggak ada suaranya ya. Oke. Ini salah satu jawabannya Bu Esa. Ya, surat Al-Qasas ayat 55 tuh, dan apabila mereka mendengar perkataan yang nggak bermanfaat, ngomong alur ngidul, pokoknya asal ketemu dia ngomongnya ngaco deh, nggak ada akhirat-akhiratnya gitu misalnya, ya. Maka mereka berpaling darinya dan mereka berkata, li amali, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. La nabtaghil jahilin. Gitu cara menyikapinya, ya. Nah, yang mesti dipahami apa yang dimaksud dengan kata jahil di sini. Jahil artinya apa, Bu? Bodoh. Yang dimaksud bodoh ini bodoh apanya nih? IQ-nya atau apanya? Oke, yang dimaksud jahil atau bodoh di ayat ini dan pun di ayat 7 surat Al-A'raf ayat 199 nanti, yang dimaksud jahil di sini adalah orang yang bodoh bukan IQ-nya, tapi orang yang bodoh lisannya, orang yang bodoh gestur tubuhnya, orang yang bodoh status-statusnya, orang yang bodoh dengan jempolnya. Kalau ngetik tuh jelek gitu ketikannya, maksudnya kalimatnya jelek gitu. Ya, buka surat 7, surat Al-A'raf ayat 199, referensi kedua. Tadi kan 2855 ya. Sekarang Ibu buka lagi surat ke-7. Ayat berapa di? 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Khuzil afwa, jadilah kalian orang yang pemaaf kata Allah. Wa'mur bil urf, dan ajak orang lain juga untuk mengerjakan hal-hal yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin. Apa tuh artinya?
Jangan pedulikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Sama nggak Bu Tuti dengan tadi tuh, jahil ya. Nah, bodoh di sini bukan jangan peduliin orang yang IQ-nya rendah, bukan IQ-nya yang bodoh. Tapi orang yang jahil dengan lisannya. Ada nggak orang yang lisannya tuh jelek gitu, lisannya bodoh gitu. Kalau ngomong, ada kan? Nah, kalau ketemu sama orang yang lisannya jelek, ketemu sama orang yang gestur tubuhnya jelek. Apa tuh gestur tubuhnya jelek? Buka jendela terus tangannya ngepelin gitu. Jelek gak tuh? Jelek. Orang yang statusnya jelek, bukan status perkawinan, maksudnya bikin status jelek. Ada nggak orang bikin status jelek di sosmed gitu? Ada kan ya? Nah, setiap ketemu sama hal-hal yang jahil tadi Bu Esa, ucapan, gestur, sikap dan sebagainya, apa pesan Allah? Wa'arid anil jahilin. Jangan habiskan waktu dan energimu untuk hal-hal yang stupid seperti itu. Jadi kalau ada orang yang kalimatnya jelek, ada orang bikin status nih, statusnya jelek banget. Bu Esa nggak perlu begini. Lu lihat deh statusnya si ini nih. Nih gue screenshot ya. Nih gue screenshot nih. Terus dikirim di grup. Dikirim ke grup, terus Bu Esa pakai nanya, kira-kira maksudnya apa ya? Dia ngomong begini nih. Coba tuh. Yang bikin status dia, yang disuruh nerjemahin orang lain. Kira-kira maksudnya apa ya dia ngomong begini? Kata Allah, wa'arid anil jahilin. Jangan peduliin orang-orang yang statusnya jelek, lisannya jelek, sikapnya jelek. Kalau jangan peduliin berarti suruh ambil perhatian atau jangan? Jangan. Atau bahasanya apa? Cuekin aja. Jangan habiskan waktu dan energi kita untuk ngurusin yang kayak begitu. Seharian ngomongin anggota dewan, dari pagi ketemu ngomongin anggota dewan lagi, sore ngomongin anggota dewan lagi, habis waktu kita. Mendingan kita ngapalin ayat. Pagi sampai asar dapat tuh 2-3 ayat tuh kalau kita ngapalin, daripada kita ngegibahin orang, kan gitu. Jadi gimana caranya? Caranya pahami ayat ini. Caranya pahami ayat ini. Kita boleh menjaga jarak ya. Menjaga jaraknya bukan dalam konteks memutuskan silaturahmi, tapi untuk menjaga kebersihan hati kita. Karena ada orang-orang yang kalau kita bertemu dengan mereka tuh benar-benar mempengaruhi secara emosional, kita kebawa jahat gitu. Ada nggak sih? Ada kan? Dulu jadi gini Bu Esa, ada seorang anak muda yang tinggal di satu lingkungan yang nggak bagus, kemudian dia ingin berhijrah gitu. Aduh nih komplek gue jelek banget deh pergaulannya gitu. Dia datang kepada Rasulullah, terus apa kata Rasulullah? Kamu bisa hijrah, sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah Fathul Mekah, nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, kecuali hijrah secara batin gitu ya. Jadi kita tetap stay di Cipayung, tapi hati kita mulai berhijrah nih, ninggalin hal-hal yang buruk gitu. Tapi anak muda itu bilang, tapi di tempat lingkungan saya, ya Rasulullah, aduh orang pada mabok, orang pada berzina dan sebagainya. Oh kalau begitu kondisinya, kamu harus hijrah secara fisik, kamu harus pindah. Berarti misahin diri nggak? Misahin diri, bukan memutus silaturahim tapinya konteksnya. Untuk menjaga kebersihan diri dia. Jadi boleh kita memberi jarak ya kepada teman-teman yang toksik, yang memberikan pengaruh buruk kepada kita. Dalilnya jelas tadi. Surat Al-Qasas ayat 55 dan surat Al-A'raf ayat 199. Jangan pedulikan orang-orang jahil. Jangan habisin waktu kita buat hal-hal yang nggak penting gitu. Gitu ya, jelas ya? Sama-sama Bu Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dong, tolong kasih mic-nya biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sekeluarga selalu berada dalam amin, amin. Terima kasih Bu, Ibu juga. Tapi Pak susah banget mau kasih tahu. Kayaknya saya dibilang bener sok bener. Mau ngasih tahu apa nih maksudnya nih? Kasih tahu yang bener-bener, nanti so agamis lu, so bener. Oh gitu. Karena takut dibilang sok bener jadi. Iya banyak. Jadi Ibu nggak jadi ngomong gitu? Enggak. Oke, siap. Dengan Ibu siapa? Wahyu Pak Ustadz. Bu Wahyu. Belum absen nih Bu Wahyu ya? Udah. Wahyu. Oh, baru nomor 13 di sini. Mungkin di sana udah kali ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Wahyu sekeluarga, kita semua juga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya Bu Wahyu ya.
Kata Bu Wahyu, saya tuh pengen ngasih tahu orang tapi takut dibilang so alim, Pak. Nanti dibilang, "Alah, baru ngaji 2 kali aja kayak yang bener loh," gitu ya. Kan gitu ya. Karena takut dibilang begitu, akhirnya nggak jadi, ya udah deh saya nggak usah ngomong deh, gitu ya. Bu Wahyu silahkan buka surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 50 54. Bu Wahyu pengen jadi orang yang dicintai Allah nggak? Pengen. Kalau pengen silahkan Bu Wahyu baca surat Al-Maidah ayat 54 ini. 554 ya. Boleh baca terjemahannya? Baca terjemahannya boleh, Bu, langsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya kepada siapa yang dia kendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Saya pengen ngasih nasihat takut dibilang so alim, Pak. Ngaji baru 2 kali aja kayak yang bener gitu ya. Akhirnya karena takut dibilang begitu, kita nggak jadi ngomongin nih, nggak jadi nasihatin orang. Pertanyaan saya, Bu Wahyu pengen nggak jadi orang yang dicintai Allah? Jawabannya, pengen. Nah, kalau pengen jadi orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah, itu punya karakter, Bu. Mereka punya karakter. Apa karakternya? Al-Maidah 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu." Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, yang ngaku beriman. Lihat kalimat Allah saklek nih. Mayyartadda minkum andinihi. Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya. Allah nggak bilang, barang siapa di antara kalian malas sholat subuh. Barang siapa di antara kalian malas datang ke kajian. Enggak. Bahasa Allah saklek. Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya. Keluar dari Islam, kata Allah tuh. Fasawfa ya'tiyallahu, mana nih? Ya ayyuhallazina mayyartada minkum andinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalau kamu keluar dari agamamu, kita murtad nih. Ini satu Al-Ikhlas murtad semua nih kata Allah nih. Kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah juga cinta sama mereka. Jadi cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Siapa tuh mereka? Orang yang mencintai Allah dan dicintai sama Allah itu punya karakter. Karakter yang pertama, azillatin alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Azillatin alal mu'minin. Aizatin alal kafirin. Dan karakter kedua, mereka keras terhadap siapa, Bu? Orang kafir nih siapa nih? Orang kafir siapa nih? Orang Islam atau orang Kristen? Apa orang Hindu? Yang ingkar terhadap? Ya. Oke. Jadi karakter orang yang mencintai dan dicintai Allah, pertama lemah lembut terhadap sesama mukmin. Aizatin alal mu'min, aizatin alal mu'minin. Terus keras terhadap orang-orang kafir. Kafir, ini siapa orang kafir di sini? Apakah orang di luar Islam? Kan gitu pertanyaannya ya. Oke. Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kafir itu dari kata apa, Bu? Kafaro. Artinya kafaro. Artinya apa? To cover, menutup.
Kalau dulu SMA kita suka bikin clipping, anak-anak ntar clippingnya pakai cover ya, dipakein cover ya, cover tuh bahasa Inggris tuh. Kafaro artinya menutup. Jadi orang kafir tuh bukan hanya orang di luar Islam, orang Islam sendiri kalau menutup hatinya dari kebenaran, maka ada sifat kekafiran dalam dirinya. Misal, kata Allah, jadilah kamu pemaaf, khuzil afwa. Terus ada orang minta maaf sama kita. Ada orang minta maaf. Ndra, maafin gue ya. Enggak, gue gak mau maafin. Lo mah tuman kalau dimaafin. Padahal perintahnya jadilah pemaaf. Terus kita gak mau maafin orang. Berarti kita sedang menutup hati kita dari kebenaran yang sudah kita ketahui. Berarti ada sifat kekafiran tuh dalam diri kita. Jelas gak nih? Jadi keras terhadap orang kafir tadi. Keras terhadap, mana tadi? Nih ya. Kita adalah sifat-sifat kekufuran yang masih ada dalam hati kita. Males, tuh sifat kufur tuh. Bangun subuh males, itu sifat kafir tuh. Yang kayak begitu kerasin kata Allah. Harus keras sama sifat-sifat kekafiran. Sifat males kerasin. Sifat apa lagi? Susah maafin orang. Udah maafin aja bu. Enggak, gue gak mau maafin. Soalnya udah keterlaluan dia nih. Lawan tuh. Kerasin yang kayak begitu. Semua sifat-sifat kekufuran itu mesti kita kerasin kata Allah. Kekafiran yang ada dalam diri kita. Baru setelah itu kekafiran yang ada di luar diri kita. Siapa tuh? Ya orang-orang di luar Islam. Itu pun dibagi dua lagi nanti. Ada kafir jimni, orang kafir yang aman, yang tidak memusuhi kita. Ada kafir harbi. Yang kalau ibu ngaji dilemparin batu. Mau kemana nih? Mau ngaji? Ah nggak boleh gue lemparin batu. Nah itu mesti dikerasin tuh. Tapi kalau yang kita berangkat ngaji malah, yuk sini gua anterin yuk. Agamanya non muslim, tapi kalau kita ngaji malah dianterin sama dia. Yang begitu nggak boleh dikerasin. Jelas nih? Jelas ya? Karakternya gitu tuh Bu Wahyu. Lanjut lagi. Terus azilatin alal kafi. Mana nih? Yuhibunahu. Azilatin alal mu'minin. Aizzatin alal kafirin. Terus berjihad di jalan Allah. Wala yakhofu laumata laim, dan mereka nggak takut celaan orang yang suka nyela. Tuh. Jadi kalau ibu ingin dicintai Allah, Bu Wahyu nggak boleh takut dicela sama orang yang suka nyela. Ketika Bu Wahyu agendanya adalah menegakkan kebenaran. Rasulullah sebelum menyampaikan Islam dihormatin nggak di kota Mekah? Dihormatin, orang keluarga bangsawan, ya kan? Tapi begitu Rasul mulai menyampaikan risalah Islam, mulai deh orang gila tuh, tukang sihir tuh, ya nggak? Jadi memang itu resikonya, resiko menegakkan kebenaran itu ya itu apa yang dialami Rasulullah kita akan ngalamin. Bisa jadi Rasul itu dimusuhi sama keluarga besarnya nggak? Iya, paman-pamannya musuhin dia. Jadi kalau hari ini kita menegakkan Islam, terus ada uak kita sebelah sama kita, ada tante kita sebelah sama kita, itu nyunah. Rasul juga ngalamin hal seperti itu. Dan jangan takut dengan hal seperti itu. Karena itulah resiko kita menegakkan kebenaran. Jangan takut celaan orang yang suka mencela, kata Allah. Dan kalau kita berani menyikapi itu, biarin deh orang mau bilang sok alim kayak orang mau bilang sok ini dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting kita pengen mendapatkan kebenaran nih. Maka hal itu adalah karunia Allah dan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Nggak sembarangan orang berani mengambil resiko itu. Jalan terus Bu Wahyu. Jalan terus. Jangan takut dibilang sok alim. Jalan. Rasul dibilang gila, bukan soalim. Dibilang soalim mah lebih enak, ya nggak sih? Dibanding dibilang gila. Iya nggak Bu? Iya, Rasul jalan nggak? Jalan terus. Bukan soalim Rasul mah, orang gila, tukang sihir.
pemecah umat orang Quraisy gitu. Jalan terus Rasul. Kenapa? Rasul mencintai Allah, Allah mencintai Rasul, dan karakter mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Dan kalau kita berani ambil resiko itu, kita mendapatkan karunia yang besar yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Nggak sembarangan. Mudah-mudahan Bu Wahyu termasuk orang pilihan Allah. Gitu Bu. Cukup ya? Terima kasih. Satu lagi tuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya semoga Ustadz dan kita semua yang hadir ini diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Juga termasuk keluarga di rumah juga. Amin. Amin. Saya juga mau tanya sedikit Ustadz mengenai menyambung dari Ibu Wahyu yang tadi. Kalau misalnya kita takut untuk mengajak kebaikan atau memberikan kebenaran itu, apakah ada hisabnya Ustadz? Apakah itu nanti diperhitungkan nanti itu apa? Gimana gitu? Menakutkan. Seperti itu Ustadz. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Olin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Olin atas pertanyaannya. Semoga Bu Olin sekeluarga, kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip-mirip dengan Bu Wahyu pertanyaannya. Terus kita nggak lakukan tuh gimana hisapnya nanti di hadapan Allah gitu ya Bu ya? Ya, kan gini, Rasulullah itu bersabda, auqamakol ya, kalau kita melihat ada satu kemungkaran, maka rubahlah. Kalau bisa dengan tangan kita rubah. Aduh, saya nggak bisa dengan tangan, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Rubah dengan lisanmu. Kalau dengan lisan pun kita takut, kita nggak bisa gitu ya, kita orang kecil gitu misalnya, maka rasa nggak terima di hati itu udah selemah-lemah iman. Artinya kalau kita melihat satu kemungkaran dan kita nggak bisa merubahnya, kecuali ada rasa benci aja di hati kita, Allah melihat itu sebagai satu bentuk iman kita. Gitu. Insya Allah kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang penting ibu harus ada perasaan benci ketika melihat ada satu kemungkaran. Jangan fine-fine aja gitu. Ngelihat ada hal yang buruk kita biasa aja, nggak ada perasaan gimana gitu. Itu nggak boleh, harus ada perasaan benci terhadap kemungkaran, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalaupun ibu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau hati ibu nggak setuju dengan kemungkaran, insya Allah itu dicatat sebagai iman di hadapan Allah. Kan nggak setiap kita punya kekuatan yang sama kan? Nah, buat orang-orang yang punya power dengan tangannya, rubah dengan tangannya. Yang nggak punya kekuatan tangan, dia punya dengan lisan, silahkan rubah dengan lisannya. Nggak sanggup juga, minimal hatinya benci terhadap kemungkaran. Insya Allah itu akan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Gitu Bu. Itu kira-kira Bu Olin. Kasih. Tadi satu lagi ya Ibu ya. Di belakang satu lagi kayaknya deh Bu. Sampai jam 11 kan nih? Iya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kami semua. Amin, amin. Makasih Bu. Wafikum. Ustaz, saya mau bertanya. Di lingkungan rumah ternyata berpengaruh ya. Maksud saya ghibah, namimah gitu sangat berpengaruh. Dan jujur saya tidak menyukainya. Bahkan saya sudah jadi bahannya. Saya sudah memaafkan orang itu, tapi di hati saya juga tidak ada benci. Tapi untuk melihat wajahnya saya tidak sanggup. Apa itu salah ya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih? Maaf. Ibu Titi. Makasih Bu Titi ya atas pertanyaannya.
Semoga Bu Titi sekeluarga kita semua nih ya selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan beliau kita singkatin aja. Beliau sudah memaafkan orang-orang gitu ya, tapi kalau ngelihat mukanya keinget lagi gitu. Udah gue maafin sih, tapi kalau ngelihat mukanya saya gimana gitu Pak Ustadz. Kira-kira kalau gitu udah memaafkan belum sih Bu? Saya nanya balik nih. Kita udah maafin orang, tapi kalau kita ngelihat mukanya tuh kita kesel lagi gitu. Allah nggak perintahkan itu. Yang Allah perintahkan kepada kita dalam urusan memaafkan ada di surat An-Nur, surat ke-24 ayat 22. Silahkan dibuka suratnya, surat ke-24 ayat ke-22. Silahkan Bu Titi yang baca. Mic-nya boleh dikasih Bu Evi. Minta tolong. Ayat ke-22 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Stop. Pelan-pelan lihat ayatnya. Falyafu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Iya, Allah nggak bilang dan hendaklah mereka memaafkan dan melupakan. Oke, lanjutin. Lanjut. Dan apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Oke. Jadi ketika bicara memaafkan, saya udah maafin Pak, tapi kalau ngeliat mukanya saya enek lagi. Itu udah maafin belum sih gitu ya? Tadi ada dua kubu tuh, udah tapi belum ikhlas. Ada yang bilang belum, gitu kan ya. Terus udah atau belum sebetulnya? Jadi pertama saya ingin nanya dulu, siapa yang tahu asbabun nuzul ayat ini? Ini cerita tentang siapa sih ayat ini nih? An-Nur 22 ini menceritakan tentang siapa? Kemudian ART kita memfitnah anak kita, kira-kira nyebelin nggak? Nyebelin banget. Abu Bakar orang yang the have, golongan middle up, orang kaya, sementara Mistoh itu golongan yang miskin. Makanya ayatnya mengatakan, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, maksudnya Abu Bakar and family, keluarganya Abu Bakar, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya yang miskin dan berjihad di jalan Allah. Siapa nih? Mistoh. Jelas? Jelas ya? Jadi ayat ini bercerita tentang kisah Abu Bakar dan Mistoh ketika terjadi konflik, ada isu Aisyah berzina. Jelas? Begitu Mistoh nyebarin isu, Abu Bakar marah besar. Sampai bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, saya tidak akan bantu kamu lagi Mistoh. Artinya Mistoh dipecat. Kita lihat jam 10.49. 10.49 Abu Bakar mecat Mistoh. Jelas ya? Lanjutin. Begitu dipecat, saya tidak akan memberi bantuan kepada kamu, ya Mistoh, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu
wal ya'fu wal yasfahu. Begitu Abu Bakar mecat Mistah, marah nggak berarti itu? Marah nggak Abu Bakar? Marah besar. Gue pecat loh. Gue nggak akan bantuin kamu lagi gitu. Marah besar Abu Bakar. Langsung turun ayat tuh. 10:49 dipecat, 10:50 turun ayat. Apa ayatnya bunyinya? Apa tadi? Wal ya'fu wal yasfahu. Apa artinya? Rasul sampaikan kepada Abu Bakar, ada ayat turun dari Allah buat antum nih. Apa isinya? Kata Allah, maafin Mistah dan lapangkan dadamu. Abu Bakar diperintahkan memaafkan Mistah dan perintah kedua apa? Lupakan atau lapangkan dada? Kalau Allah bilang lapangkan dadamu, berarti perasaan dadanya Abu Bakar apa? Sempit, enek, sebel. Kata Allah, lapangin lapangin. Maafkan, lapangkan dadamu. Bukan maafkan dan lupakan Mistah. Kenapa? Karena Allah tahu spek kita sebagai manusia tuh kalau udah disakitin, emang gampang ngelupain. Ayo, yang pernah tersakiti coba jujur. Pernah nggak disakiti? Bisa ngelupain? Nggak. Oh bisa. Alhamdulillah tuh kalau bisa tuh keren tuh. Kalau bisa keren banget tuh. Secara umum manusia tuh susah melupakan kalau pernah disakiti sama orang. Makanya Allah tidak perintahkan maafkan dan lupakan, tapi maafkan dan lapangkanlah dadamu. Kapan melapangkan dadanya? Setiap kali Bu Titi enek ngelihat mukanya, lapangin lagi dadanya. Saya enek lagi Pak ngelihat dia di pasar, lapangin lagi. Artinya apa? Artinya perintah memaafkan dalam Islam bukan perintah satu kali jadi. Tapi perintah yang berulang-ulang yang setiap kali menimbulkan perasaan sakit di hati, maka kita perlu melapangkan lagi dada kita. Susah nggak? Banget. Nah, perjuangan melawan rasa itulah yang diapresiasi oleh Allah dengan surga. Makanya orang yang pemaaf, balasannya surga. Mana dalilnya? Ali Imran 133, 134. Buka. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Ali Imran surat 3 ciek 33 ciek 3 ampe. Nah, iko. Ampe. Kita lihat dari 133 ya. Ibu-ibu lihat dari 133-nya. Ini ciri-ciri orang bertakwa nih, Bu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit plus bumi yang di-set up buat siapa? Orang bertakwa. Khusus buat orang bertakwa. Jadi surga itu disiapkan Allah khusus buat orang yang bertakwa. Pengen nggak jadi orang yang bertakwa? Masuk surga, pengen kan? Harus tahu kriterianya apa orang bertakwa ini. Di ayat 134 dijelasin. Lihat 134-nya. Ciri orang bertakwa yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang suka berbagi di waktu lapang maupun penting. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Jadi orang pemaaf itu ganjarannya apa? Surga. Pemaafnya gimana? Yang tadi Bu Titi rasain. Tiap lihat mukanya saya enek lagi Pak Ustaz. Tiap enek lapangin lagi dadanya Bu. Jadi PR-nya seberapa tuh? Seumur hidup. Selama kita masih lihat muka dia, selama itu kita akan enek. Nah, perjuangan ngilangin rasa enek itu yang diapresiasi sama Allah. Gak gampang. Memaafkan dan melupakan, wah itu PR. Setengah ibu bisa loh memaafkan dan melupakan, keren kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa pun sama Allah diapresiasi. Apresiasinya apa? Surga. Maafkan dan lapangkan dada. Allah nggak bilang maafkan dan lupakan Bu Titi. Jadi kalau Bu Titi belum bisa melupakan, insya Allah aman. Yang penting setiap enek maafin lagi gitu. Setiap kesel maafin lagi gitu. Emang PR-nya seperti itu.
Makanya hadiahnya surga, kan susah ya Bu Evi ya. Jelas Bu? Jelas ya? Ya. Terus di closing ayatnya, wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta tuh sama orang yang kelakuannya kayak begitu. Allah demen sama orang yang punya sifat seperti itu, sifat yang pemaaf diantaranya. Walaupun belum bisa melupakan. Jelas Bu Titi? Sip. Cukup ya? Cukup ya Bu Evi? Pak Indra, punten. Kalau yang tadi masalah lapang dada, kalau kita hubungkan kan ke surah Al-Hijr 97, 98 tuh bisa ya kita bertasbih. Bisa. Al-Hijr Ayat 97, 98. surat ke berapa tuh Al-Hijr? 15. 15 ya. Ayat 97, 98. 98. Terus? Kan, dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ini saya amalkan sih. Ya, beneran. Jadi Hatinya kalau lagi lapang. kesel gitu, banyakin bertasbih gitu maksudnya Bu Evi ya? Iya. Karena kita kan berinteraksi sama manusia itu kan ada yang tadi kan, ada yang enak didengar, ada yang enggak. Jadi kan tadi maafkan udah, tapi saya buat pribadi saya bertasbih ya subhanallah. Supaya lebih tenang lagi ya. Akbar, gitu kan. Biar kata Allah kan dadamu sempit gitu ya, maka bertasbihlah gitu. Ya, bener banget kok. Nggak salah, bener banget ya. Bertasbih itu sangat membantu melapangkan dada. Dengan catatan, jika tasbih itu kita ucapkan tidak hanya dengan lisan, tapi melibatkan hati. Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Allah maha suci dari hal-hal yang buruk. Kan gitu ya? Nah, kita sering nggak berbuat buruk kepada Allah? Sering nggak? Sering. Terus Allah selalu buka pintu maafnya nggak buat kita? Tuh, Allah tuh maha suci dari sekedar nggak maafin aja Allah nggak mau. Asal kita mau minta maaf, pasti Allah maafin. Selama matahari belum terbit dari barat, nafas kita belum di kerongkongan. Sampai segitu sucinya Allah tuh. Maka kalau Bu Evi baca subhanallah satu kali aja, dengan pemahaman Allah aja yang segitu baiknya sama kita dan sering kita zolimin dengan sifat-sifat kita, selalu memberikan maaf. Jadi satu kali aja kita sebut subhanallah dengan pemahaman dan melibatkan hati, itu benar-benar bikin tenang. Iya ya. Kita aja yang dosanya banyak selalu dimaafin sama Allah, masa dia yang cuma sekali walaupun nyakitin kita nggak bisa maafin. Ya udah maafin aja deh. Langsung teng gitu. Iya benar Bu, makasih banyak. Ya Bu Titi tambahan tuh. Tambahan Al-Hijr ayat 97 dan 98. Makasih banyak Bu Evi. Ada yang bertanya lagi atau ditutup? Sudah? Cukup? Insyaallah tinggal kita amalkan ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kalau memang sudah selesai, terima kasih Bu Evi dan ibu-ibu semua atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga sekali lagi apa yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah tolong kita untuk bisa mengamalkannya bukan hanya 1-2 kali, tapi mengamalkannya secara istiqomah sehingga ilmu ini menjadi karakter buat kita. Cukup. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.